Bang, boleh ceritakan tadi agenda persidangan yang kedua ya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, terkait apa sih Bang, atau Ibu Bonita satu-satu dulu? Terima kasih. Tadi kami bersidang di Pengadilan Agama Jakarta Selatan terkait mengenai pembatalan isbat, ya, pembatalan isbat, ya, permohonan daripada Bu Sutri ini yang diputus di tahun 2024. Pembatalan itu menurut kami karena memang ya cacat hukum. Cacat hukum dalam arti ada beberapa hal yang dimohonkan menjadi satu penetapan ya, bukan keputusan, harus dibedakan. Dan satu penetapan inilah yang akhirnya kami gugat ya, bahwa ada yang menurut kami, klien kami pernah menikah dahulu dengan almarhum John Kuswoyo di tahun 95. Sah loh secara hukum ya pernikahannya. Itu yang menurut kami. Ibu Bonita, gimana, ada tanggapan terkait tidak datang lagi? Kalau saya kan dari sidang pertama, sidang kedua selalu hadir ya bersama anak-anak. Mereka sidang pertama sampai sidang tadi yang kedua hadir ya. Berikutnya mereka kooperatif lah ya. Ini kan nggak ada kabarnya. Tadi sih cuma karena dibilang sakit ya. Ibunya yang sakit. Tapi yang paling tidak anak-anaknya kan harus hadir. Kan anaknya nggak sakit. Bu, ini gimana? Kecewakah ibaratnya sudah kedua kalinya sidang batal lagi karena tidak kehadiran dari pihak Ibu Sutri? Kalau kecewa sih saya nggak ada rasa kecewa, karena ya cuma membuang waktu aja ya Pak ya. Jadi gimana nih Bang? Agenda selanjutnya akan ada tanggal berapa dan sidang ketiga lah ya? Itu Oke. Jadi di hari ini ya, sidang kedua terkait panggilan dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan sampai ke pihak ya tergugat, yaitu Sutrini, David dengan Jerry. Ini tadi mereka datang diwakili oleh tim pengacaranya. Namun prinsipnya mereka sebagai yang dikuasakan, memang mereka itu yang tiga orang yang kami gugat itu tidak hadir. Kalau kecewa sih ya tentu kecewa juga. Kami ingin melihat apakah mereka bisa mempertanggungjawabkan atas permohonan mereka itu. Namun di hari ini hakim menyampaikan bahwa untuk persidangan ditunda, dalam arti ditunda, prosesnya tetap berjalan di tanggal 14 Oktober 2024 ya kan. Di situ akan ditentukan nanti agenda persidangannya. Ibu, ini boleh kasih tahu ini anak Ibu ini pertama, kedua ke pemirsa ini. Kayak ini saya bersama anak saya. Anak saya yang pertama ini Bella Aron, sudah 28 tahun. Dan ini putra saya yang kedua, Kenneth Berton. Ini yang meneruskan almarhum nyanyi. Atas perkawinan tahun 95 ya, dan tahun 90. Dari tahun ini lahir kan Aron dari tahun 96. Jadi sudah 28 tahun usianya. Ini jadi seniman musisi juga. Ini musisi. Kalau ini musisi, Kenas. Dari kecil atau pas remaja sudah dijelaskan seorang papanya ya seorang legendaris musisi. Gimana Ibu Bonita? Saya rasa nggak perlu menjelaskan, anak-anak sudah paham kok. Karena kalau show-show pun ikut, dan sudah beberapa kali juga Kenas menggantikan posisi almarhum nyanyi. Waktu itu kan almarhum belum bisa, pas kondisi setelah baru sembuh dari sakit ya di panggung, jadi kan belum bisa pegang gitar karena kan berat, jadi dia yang menggantikan posisi di panggung sama-sama. Kakak atau adik untuk ibaratnya menenangkan hati ibu yang terkait permasalahan ini gimana sih? Boleh cerita sedikit kalau bisa, boleh ibaratnya ngasih ibu masukan, ibu sabar atau gimana? Gimana kakak dulu atau adik? Kita support. Support lebih semangat. Terus dengan cara misalnya ngasih semangat. Hukum lah ya. Kalau adik, oke. Abang terakhir ada
harapannya Bang untuk nanti sidang yang ketiga lah ya, 14 Oktober nanti? Ya, ini bukan harapan ya, namun saya selaku dengan wisuda pemohon pun selaku kuasa, kami tetap memperjuangkan hak-hak daripada klien kami. Ya, perlu ya dicatat bahwa klien kami ini menikah tahun 95. Sah secara hukum artinya gini, pada saat pernikahan itu kedua belah pihak, si laki-laki dengan perempuan menikah dan ada saksinya, dan ada penggurunya, dan ada mas kawinnya. Ada mas kawin, ada buku nikah. Ada buku nikahnya. Pertanyaan seperti itu. Nah, pada saat proses demi proses dalam kehidupan, Ibu Bonika baru tahu bahwa oknum dari yang menikahkan kalinya tidak mencatat buku nikah ini, registrasinya. Pada saat Ibu Bonita ini dia menikah, ini pernikahan almarhum dengan istri pertama itu sudah nggak ada. Rupanya dia itu kalau menurut permohonannya nih, ya permohonannya bahwa dia ini pada saat dengan suami almarhum ini belum pernah berpisah dan belum pernah menikah. Nyatanya dia sudah pernah menikah dan mempunyai 2 anak dari suami yang berbeda. Ada 2 laki-laki. Begitu. Nah, ini pun kami akan buktikan. Kenapa kami buktikan? Enggak usah susah-susah, orang anaknya ada kok. Ya kan? Anak tidak akan hilang. Tidak ada bekas anak. Itu kami akan buktikan semuanya demi untuk klien kami, untuk kedua anak-anaknya. Jadi seperti itu yang kami sampaikan agar ini jelas secara hukum, ya. Kepastian hukumnya jelas untuk klien-klien kami. Seperti itu. Terutama menempatkan hak-haknya ya. Betul, betul. Hak-hak daripada Bu Bonita ini yang pernikahannya awal tahun 95. Dia menikah dengan suami yang kusomo almarhum, tidak pernah dia berpisah, artinya berpisah normal. Satu rumah dan dilahirkan anaknya di satu rumah itu. Sampai kematian pun tidak pernah berpisah seperti itu. Coba bayangkan, tiba-tiba akan timbul itu kan sosok ya ibu yang menyampaikan bahwa dia pernah menikah dengan yang memang benar dia pernah menikah. Persoalannya jangan dibikin dong. Sebabnya itu tidak ada satu tambahan-tambahan yang meyakinkan hakim untuk penetapan tersebut.